Halo semuanya, Alur 2D di sini, dan kali ini kita akan menceritakan alur cerita anime Isekai Shoukan wa Nidomedes. Anime ini mengisahkan sekelompok pelajar yang tiba-tiba dipanggil ke dunia lain. Ketika mereka tiba, mereka langsung dihadapkan pada pasukan iblis yang sedang berperang melawan manusia. Di tengah ketakutan, ada seorang murid bernama Setsu yang memiliki kekuatan melawan iblis. Hal ini terjadi karena dia merupakan mantan pahlawan yang pernah menyelamatkan dunia itu. Tak lama kemudian, mereka dibawa ke istana kerajaan Distinia. Raja kerajaan tersebut menjelaskan bahwa kerajaan mereka telah diserbu oleh para iblis. Sama seperti perang 5 tahun lalu, kelompok pahlawan dari dunia lain ditakdirkan untuk menghadapinya. Mereka mulai dilatih untuk berperang dan menyelamatkan dunia dari ancaman iblis. Namun, berbeda dengan yang lainnya, Setsu terlihat malas dan kurang semangat saat berlatih. Pelatihnya yang bernama Elka tak bisa membiarkannya begitu saja. Elka menyuruh Setsu untuk kembali berlatih meski harus dengan cara paksa. Saat Setsu melawan, Elka akhirnya menyadari bahwa Setsu adalah pahlawan yang pernah berjuang bersamanya. Oleh karena itu, sikapnya langsung berubah drastis dan menjadi sangat patuh. Setelah Elka mengetahui identitas asli Setsu, Setsu juga dipertemukan dengan kelompok lamanya. Namun, berbeda dengan Elka, seorang penyihir bernama Tia langsung menyadari bahwa itu adalah Setsu. Meskipun sosoknya telah berubah, Tia dapat mengenali Setsu karena energi sihirnya tetap sama. Saat berkumpul kembali, Setsu memberi tahu mereka bahwa dia bereinkarnasi ke dunia lain dengan membawa sihir dan ingatannya. Kemudian, dia dipanggil kembali ke dunia itu dalam kondisi sedang berperang. Mereka sulit percaya ceritanya, tapi karena itu perkataan Setsu, mereka tidak meragukannya. Setsu bertanya apakah Toma terlibat dalam perang kali ini, karena menurutnya hanya Toma sajalah yang bisa merencanakannya. Di sisi lain, Raja beserta pengikutnya berencana untuk menyerang iblis habis-habisan. Setelah mengetahui situasi ini, Setsu memutuskan untuk pergi dan menghentikan perang sekali lagi. Namun, kali ini dia memutuskan untuk pergi seorang diri tanpa didampingi oleh pengawal lamanya. Sebelum berangkat, Setsu menyusup ke gudang istana untuk mengambil perlengkapan yang dibutuhkan. Setelah segalanya siap, dia berpamitan kepada teman-temannya dan memulai perjalanannya. Ketika seorang pembeli tidak bisa menilai harga, pemilik toko kerajinan terbaik di kerajaan Distinia menolak untuk menjualnya. Namun, saat pembeli tersebut memberikan banyak koin emas, sang pemilik tiba-tiba berubah pikiran dan setuju untuk menjual barangnya. Seorang gadis bernama Ruri merupakan cucu dari pemilik toko tersebut. Setelah kakeknya meninggal, Ruri bertekad untuk melanjutkan pekerjaan yang belum selesai dilakukan kakeknya. Tugas itu adalah mengembalikan perhiasan ke wilayah iblis. Namun, tugas ini tidak mudah. Meskipun memiliki uang dan juga perbekalan yang cukup, Ruri kesulitan menghadapi hewan buas yang menyerangnya di perjalanan. Untungnya, Setsu secara kebetulan berada di sekitarnya. Tanpa ragu, Setsu langsung menyelamatkannya dari serangan hewan buas tersebut. Setelah diselamatkan oleh Setsu, Ruri memohon agar dia menjadi pengawalnya. Meskipun awalnya menolak, tapi pada akhirnya Setsu sepakat untuk mengantarnya sampai ke kota pelabuhan. Namun, saat tiba di kota pelabuhan, Ruri mengetahui bahwa tidak ada kapal yang bisa berlayar ke benua iblis. Ketika Ruri sedang mencari kapal, tiba-tiba seorang kesatria mendekatinya. Kesatria tersebut mencari-cari kesalahan Ruri agar bisa mengambil barang-barang berharganya. Sebagai pengawal Ruri, Setsu tak bisa membiarkannya begitu saja. Dia menantang kesatria tersebut dengan mempertanyakan surat izin tugasnya. Tentu saja, kesatria itu tidak memiliki surat izin. Karena penduduk pelabuhan menyaksikan kejadian itu, kesatria tersebut terpaksa harus mundur. Karena Setsu juga memiliki tujuan yang sama, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi bersama. Makanya Setsu meminta dia untuk istirahat terlebih dahulu supaya tenaganya kembali pulih. Saat berada di penginapan, Ruri menunjukkan barang berharga yang harus dia kirimkan ke benua iblis. Ternyata barang itu adalah perhiasan yang pernah diberikan oleh Setsu kepada Raja Iblis. Beberapa saat kemudian, kesatria yang sebelumnya mencari gara-gara mencari mereka di penginapan. Daripada masalah tambah rumit, Setsu memilih untuk keluar dan mempercepat jadwal keberangkatannya. Dengan menaiki penguasa lautan yang namanya Livaya, mereka langsung menyeberangi lautan untuk sampai ke benua iblis.
Setibanya di pantai benua iblis, Leviathan berhadapan dengan monster cumi-cumi raksasa. Setelah monster itu berhasil dikalahkan, Leviathan berubah wujud menjadi manusia dan protes karena Setsu tidak membantunya saat bertarung. Ruri bertanya apa yang akan mereka lakukan dengan monster cumi-cumi tersebut. Lalu Setsu memutuskan untuk memasaknya menjadi cumi-cumi goreng. Saat mereka menyantap hidangan cumi-cumi, Leviathan memberitahu Ruri bahwa alamat paket yang dia tuju adalah istana Raja Iblis. Mendengar ini membuat Ruri sangat terkejut karena dia tidak menyangka bahwa barang yang dia bawa sebenarnya milik Raja Iblis Desas. Sementara itu di area desa, para penduduk mengeluh karena ada monster raksasa yang mencari ikan di tempat mereka. Selain itu, para pedagang juga berhenti datang karena situasi perang yang sedang terjadi. Di saat itulah Setsu dan kelompoknya membawa monster cumi-cumi ke wilayah desa. Dengan begitu, salah satu masalah yang dihadapi oleh penduduk desa dapat teratasi. Ketika sedang bersantai, Leviathan memberitahu Ruri kalau Setsu adalah pahlawan yang cukup terkenal. Ruri tidak mengenalinya, tapi dia sudah mengetahui tentang pencapaian hebat yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, Ruri merasa bingung mengapa orang sehebat Setsu mau menjadi pengawalnya. Saat warga desa sedang merayakan pesta, tangan kanan Raja Iblis bernama Brad tiba-tiba datang ke desa itu. Di tengah suasana yang sangat ramai, Brad awalnya mengira ada pasukan manusia yang menyerang desa. Namun, setelah mengetahui bahwa Setsu dan Leviathan ada di sana, Brad memberitahu mereka bahwa Raja Iblis diminta untuk menikahi pria bernama Teran Snither. Teran adalah seorang pedagang yang memiliki kekuasaan besar karena menguasai komoditas di berbagai wilayah. Dia juga dikenal sebagai orang yang mengusulkan cara untuk menjaga perdamaian dan bisa menghentikan peperangan. Mendengar hal tersebut membuat Setsu memutuskan untuk membatalkan pernikahannya. Dia merasa curiga Teran mungkin terlibat dalam peperangan tersebut karena kedua pihak yang berperang sama-sama mengaku diserang duluan. Di masa lalu, Raja Iblis Desas selalu berjuang melawan berbagai macam ancaman, tetapi semuanya berubah ketika Setsu datang menghentikan perang. Saat itu, Setsu memberikan bros berwarna hitam sebagai simbol perdamaian. Meskipun mereka telah mencapai kesepakatan damai, perdamaian sejati mereka baru akan diuji sekarang. Karena itu, Desas memerintahkan pengikutnya untuk tetap waspada. 5 tahun berlalu, bros yang diberikan oleh Setsu tiba-tiba rusak. Pada saat yang sama, mereka mendapat kabar bahwa pasukan dari negeri manusia sudah kembali melakukan serangan. Desas merasa ada sesuatu yang tidak beres, sehingga dia mengutus beberapa orang untuk segera pergi ke Distinia. Ketika Desas kehabisan cara untuk mempertahankan perdamaian, Teran dari perusahaan dagang terbesar menawarkan diri untuk membantu mengakhiri perang. Tapi sebagai syaratnya, Desas harus mau menjadi istrinya. Pengikut Desas tentu saja menentangnya. Namun, karena Desas memiliki janji untuk menjaga perdamaian, dia terpaksa untuk menerima tawaran tersebut. Pada hari resepsi pernikahan, Teran mengumumkan bahwa dia akan menjalin sumpah perbudakan dengan Raja Iblis Desas Tol Serrano. Lalu, ketika Teran akan memberikan kalung perbudakan, tiba-tiba Setsu datang untuk menyelamatkannya. Setsu berniat membatalkan pernikahan itu dan melawan semua orang yang berpihak kepada Teran. Selain melawan pasukannya Teran, Setsu juga berhadapan dengan iblis yang melayani Toma. Namun, dia gagal mengalahkannya dan membiarkan iblis itu kabur ke tempatnya Toma. Desas sebenarnya sudah mencurigai Toma, tetapi tidak menduga bahwa Toma benar-benar melakukannya. Sebagai Raja Iblis, Desas juga akan membantu Setsu, tapi dia belum bisa pergi bersamanya karena kondisi di kerajaan iblis masih belum aman. Sementara itu, Setsu sendiri akan kembali melanjutkan perjalanan menuju kerajaan binatang. Saat pertama kali bertemu dengan Setsu, Yuhi merasa kalau Setsu terkesan seram dan tidak ramah. Namun, seiring berjalannya waktu, Yuhi menyadari bahwa Setsu sebenarnya orang yang baik. Ketika mereka beranjak remaja, Yuhi sangat ingin sekolah di SMA yang sama dengan Setsu. Tapi, karena Setsu akan masuk ke sekolah elit, Yuhi harus belajar lebih keras dari sebelumnya. Sayangnya, saat mengikuti simulasi ujian masuk, Yuhi gagal ujian tersebut. Kemudian, dia
digoda oleh beberapa pria supaya Yuhi menyerah dan bergabung dengan mereka. Karena Yuhi terlihat tidak nyaman, Setsu segera menghentikan pengganggu tersebut. Setelah mengetahui keinginan Yuhi untuk masuk ke SMA yang sama, Setsu bersedia menemaninya dan membantu Yuhi belajar agar dapat mencapainya. Di masa sekarang, Yuhi masih berusaha untuk mengejar Setsu. Dia berlatih lebih keras dari yang lainnya agar bisa membantu Setsu. Meskipun kemampuan Yuhi telah meningkat pesat, LK memberitahunya bahwa dia masih punya kelemahan, yaitu belum memiliki tekad untuk membunuh musuh demi menyelamatkan orang yang dia sayangi. Saat Yuhi sedang merenung, Tia datang ke kamarnya untuk menyembuhkan luka di tangannya. Tia tidak hanya menyembuhkan lukanya saja, tetapi juga memberikan kata-kata yang membuat Yuhi semangat kembali. Di sore harinya, Yuhi berbicara dengan Glein. Saat itu, Yuhi bertanya kepada Glein apa alasan dia bertarung. Glein menjawab bahwa dia lebih memilih melawan orang lain daripada harus melihat orang di depannya menderita. Perkataan tersebut membuat Yuhi bertekad untuk tidak membunuh siapapun. Dia dengan berani memasuki tempat pelatihan terakhir untuk membuktikan bahwa dia bisa menang tanpa harus membunuh lawannya. Beberapa hari setelah itu, Raja memutuskan untuk mengirimkan kesatria dan pasukannya untuk menyerbu wilayah iblis. Mereka bersiap-siap untuk menyerang wilayah musuh demi melindungi negara dan penduduknya. Setsu dan Leviya sedang melakukan perjalanan menuju negeri ras setengah binatang. Selama perjalanan, ada dua iblis wanita yang ingin menumpang bersama mereka. Mereka adalah Alize Ifril dan adik perempuannya yang bernama Amel. Ketika Setsu pertama kali pindah ke dunia itu, dia pernah bertualang bersama Alize. Dan karena Setsu sering melatihnya, Alize memanggilnya sebagai guru. Dia mengaku sebagai muridnya, meskipun sebenarnya Setsu tidak menganggap Alize sebagai muridnya. Ketika mereka bertemu lagi, Setsu bertanya kepada Alize apakah dia mau ikut dalam perjalanannya. Alize tentu saja menginginkannya, tapi dia terlibat dalam masalah serius sehingga tidak bisa melakukannya. Setelah Setsu menghilang, Alize menerima misi untuk memburu naga di sebuah desa. Di desa itu, dia bertemu dengan Amel, dan karena kakaknya Amel tiba-tiba menghilang, Alize memutuskan untuk menjadikan Amel sebagai adiknya. Awalnya, desa itu terlihat damai dan makmur. Namun, ketika naga datang menyerang, semua penduduk desa tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Setelah mendengar ceritanya, Setsu dan Leviya bersedia untuk membantu Amel. Namun, tanpa dasar yang jelas, Leviya mengatakan kalau semua penduduk desa telah berubah menjadi zombie. Dia juga menduga bahwa makhluk laut seperti siren mungkin menjadi pelakunya. Dugaan tersebut dianggap tidak masuk akal. Selain itu, Amel juga bisa langsung mengetahui jika ada makhluk laut menyusup desanya. Sementara itu, Setsu justru berpikir bahwa hilangnya warga desa disebabkan oleh alien. Namun, setelah mengetahui bahwa naga menyerang desa karena terpancing oleh sihir besar, Setsu menyadari bahwa hilangnya penduduk desa mungkin disebabkan oleh sihir teleportasi. Untuk melakukan sihir teleportasi dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Karena hanya ada 2 orang saja yang pindah ke desa, maka Amel dicurigai sebagai pelakunya. Tebakan Setsu ternyata memang benar. Amel adalah naga yang menyamar menjadi manusia dan ada hubungannya dengan warga yang hilang. Setsu dan Leviya bekerja sama melawan naga tersebut. Lalu ketika naga itu sudah melemah, Alize mengerahkan serangan terakhir dan berhasil mengalahkannya. Di salah satu wilayah di benua manusia binatang, terdapat manusia setengah kucing yang cukup populer bernama Shironeko. Berkat kerja kerasnya, Shironeko disukai oleh penduduk setempat dan sering mendapat banyak makanan dari mereka. Saat itu, dia tinggal berdua dengan adiknya yang bernama Mineko. Dikarenakan terkena suatu penyakit, Mineko hanya bisa bergantung pada kakaknya. Sementara Shironeko dengan setia merawat adiknya dan selalu berharap bisa menyembuhkan penyakit. Pada suatu hari, Setsu dan Leviya telah sampai di benua manusia binatang. Mereka mengalami suatu kendala karena tidak ada kapal yang tersedia untuk mengantar mereka. Namun, jika mereka menunggu 1 hari, pasti akan ada kapal yang bisa berangkat. Oleh karena itu, Setsu dan Leviya memutuskan untuk menginap di sana semalaman. Pada saat yang sama, Shironeko baru saja mendapat tawaran pekerjaan dari pemilik penginapan. Meski berbahaya, dia berani mengambil
mengambil pekerjaan itu demi mendapatkan uang untuk membeli obat adiknya. Ketika Setsu dan Levi sedang istirahat, secara diam-diam Shironeko menyelinap ke kamarnya dan mencoba menyerang Setsu dengan menggunakan cakar panjangnya. Namun, upaya serangannya gagal karena kemampuan Setsu jauh lebih kuat darinya. Pada akhirnya, Shironeko berhasil dikalahkan oleh Setsu dengan tamparan yang sangat keras. Ketika Setsu memperhatikannya, dia menyadari bahwa ada sedikit kutukan di dalam tubuhnya. Setelah memahami situasinya, Setsu membawa Shironeko pulang ke rumahnya lalu menghilangkan sumber kutukan dengan menggunakan pedang pemakan. Namun, proses menghilangkan kutukan ini membutuhkan waktu lama, sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa saat ada yang menyerangnya. Untungnya, Levi selalu ada di samping Setsu. Dia bertarung melawan Kuro Inu sambil mencari informasi tentang rencana yang sedang direncanakan olehnya. Awalnya, Kuro Inu enggan memberikan informasi, tapi setelah dipaksa, dia akhirnya mengakui bahwa dia sedang membantu Toma untuk menghancurkan semua ras di dunia. Di masa lalu, Setsu pernah berduel melawan putri dari kerajaan binatang. Duel tersebut merupakan kebanggaan bagi manusia binatang. Meskipun Setsu adalah pahlawan penyelamat dunia, Roa tidak akan mengakuinya jika dia tidak bisa mengalahkannya dalam berduel. Di masa sekarang, para petinggi di kerajaan manusia binatang sedang membahas rencana mereka ke depannya. Ada pihak yang ingin memulai perang melawan kerajaan manusia, sementara yang lain ingin menjaga keamanan warga. Pada saat yang sama, Setsu telah tiba di sana. Namun, meskipun sudah menyebut bahwa dia adalah teman lamanya raja, dia tidak diizinkan masuk oleh penjaga. Untungnya, Roa menyadari kehadirannya. Meskipun penampilannya agak berubah, Roa masih bisa membedakan Setsu dari bau dan hawa keberadaannya. Setelah itu, dia memberi kabar kepada Raja Regulus bahwa Toma adalah dalang di balik semua ini. Setelah mendengarkan berita itu, Regulus jadi khawatir jika Toma akan menyerang kerajaannya. Oleh karena itu, dia akan membantu Toma dari belakang dan menugaskan putrinya Roa untuk menggantikan dia menemaninya. Setsu tidak keberatan dengan usulan untuk pergi bersama Roa, namun kapten pasukan mereka yang bernama Roga sangat menentangnya. Roga merupakan seseorang yang ingin bertunangan dengan Roa, sehingga dia tidak mengizinkan Setsu membawa Roa pergi. Untuk mengatasi permasalahan ini, mereka memutuskan untuk menyelesaikannya dengan berduel. Roga mengetahui bahwa dia tidak bisa mengalahkan Setsu, tetapi dia merasa memiliki peluang karena dia memiliki lambang kutukan. Pada hari berikutnya, Setsu dan Roga mulai berduel. Sejak awal bertarung, Roga telah mengerahkan segenap kekuatannya. Namun, karena Setsu dapat mengatasi semua serangannya, Roga tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan simbol kutukan. Ketika kutukannya aktif, kekuatan Roga meningkat pesat, tapi pada saat yang sama, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Setsu berencana untuk menghilangkan kutukannya, namun dia tidak bisa melakukannya karena Toma menggagalkan rencananya dari jarak jauh. Saat pertama kali dipanggil ke dunia lain, Setsu awalnya tidak setuju untuk ikut berperang demi negeri orang lain. Namun, setelah memahami situasinya, dia terus berlatih untuk meningkatkan kekuatannya agar bisa bertahan di dunia tersebut. Setelah kekuatannya mencukupi, dia memutuskan untuk berkelana demi menghentikan peperangan. Sementara itu, Toma tidak memiliki keberanian dan kekuatan seperti Setsu, tetapi dia berjanji akan menjadi lebih kuat agar bisa berjuang bersama dengannya. Namun, jalur yang mereka pilih sangat berbeda. Setsu berusaha mempersatukan para raja, sementara Toma menggunakan seluruh kemampuannya untuk membasmi semua musuh di medan perang. Demi mewujudkannya, dia tidak segan membunuh musuh yang sudah menyerah. Setelah berhasil menyerang salah satu benteng milik iblis, Toma menemukan kalung kutukan. Karena suara bisikan dari kalung tersebut, dia juga mengambil kalung itu meski awalnya tidak ingin melakukannya.
Ketika Toma kembali ke medan perang, dia menerima pesan darurat bahwa mereka telah melakukan gencatan senjata. Seluruh pasukan diminta untuk mundur karena para utusan akan segera lewat. Melihat Setsu sedang bersama dengan para utusan tersebut, membuat Toma sangat terkejut. Dia juga tidak bisa berkata apa-apa saat Setsu mendapatkan banyak pujian karena berhasil menyatukan ketiga negeri. Di malam harinya, Toma berniat untuk menepati janji mereka. Dikarenakan dunia sudah damai, dia mengajak Setsu untuk kembali ke dunia asalnya bersama-sama. Namun, Setsu memiliki pandangan berbeda. Dia lebih memilih untuk menetap di dunia itu untuk melihat lebih banyak pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Perkataan Setsu membuat Toma sakit hati. Dia juga tidak bisa mengontrol emosinya karena memegang permata kutukan. Pada akhirnya, Toma malah menyerang Setsu dan menambah pengikut untuk mewujudkan keinginannya. Pasukan kerajaan manusia sudah mendekati benua iblis. Dari kejauhan, Tia merasakan energi sihir dari Toma. Namun, dia merasa tak berdaya dan hanya bisa mempersiapkan diri untuk berperang. Meskipun situasinya sulit, Yuhi tetap percaya pada Setsu. Mereka mencoba mengulur waktu hingga Setsu tiba di tempat itu dengan harapan dapat mencegah pertarungan yang sia-sia. Namun, meski mereka berusaha menghindari konflik, peperangan di negeri iblis tak dapat dihindari. Pasukan dari kedua belah pihak saling menyerang dengan mengeluarkan kekuatan penuh. Yuhi merasa bimbang karena tidak ingin membunuh musuh yang tak berdaya, dan hal ini menyebabkan perselisihan dengan teman-temannya. Sementara itu, pengikut Toma mulai bergerak. Mereka memanggil pendekar Jirah dan dikendalikan oleh pengendali monster bernama Melua. Melua sebelumnya pernah berkelana bersama Alize, dan kini Alize dikendalikan oleh kekuatannya untuk melawan pasukan kerajaan manusia. Sebagai pengendali monster, Melua memiliki kemampuan untuk memanggil berbagai monster hanya dengan menggunakan darahnya saja. Dia membuat kelompok LK kewalahan karena harus melawan banyak monster yang dipanggil secara bersamaan. Namun untung saja Yuhi ada di dekat mereka. Dia memiliki serangan yang efektif untuk melumpuhkan monster-monster tersebut. Setelah berhasil mengalahkan semua monster Melua, LK langsung menusuk organ iblisnya. Setelah terkena serangan tersebut, Melua tak seharusnya bisa bertahan. Namun, karena tubuhnya telah mengalami banyak modifikasi, Melua masih mampu bertahan meski organ iblisnya telah terkena serangan. Tak hanya itu, energi sihirnya juga meningkat melampaui batas miliknya, sehingga dia bisa bersatu dengan makhluk panggilan yang sangat besar. Yuhi dan yang lainnya sudah tidak sanggup lagi melawan Melua. Di saat mereka hampir pasrah, tiba-tiba Alize tersadar dan menyerangnya dari belakang. Dengan bantuan Alize, akhirnya Melua bisa dikalahkan. Ketika perang masih berlangsung, Setsu segera menghampiri teman-temannya. Dia akan menghadapi musuh sendirian agar Yuhi dan yang lainnya bisa mundur ke tempat yang aman. Saat memperhatikan energi sihirnya, Setsu menyadari bahwa itu adalah musuh yang pernah dia hadapi di tempat desas. Shironeko dan Mineko sedang berhadapan dengan Kuro Inu. Menurut mereka, Kuro Inu bukanlah orang jahat dan sudah seperti saudara bagi mereka. Oleh karena itu, Shironeko ingin berbicara baik-baik dengan Kuro Inu agar tidak perlu terlibat dalam pertempuran. Namun, sayangnya Kuro Inu tidak memandang mereka dengan baik. Dia malah menyuruh mereka untuk menyerah jika menganggapnya sebagai saudara. Sebagai kakak beradik, Shironeko dan Mineko tidak akan membiarkan saudara mereka terluka. Mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung melawan Kuro Inu. Namun, Kuro Inu masih belum menyerah dan mulai memakai kekuatannya melebihi batas. Tidak mau kalah, Shironeko dan Mineko juga menyatukan tubuh serta kekuatannya untuk mengalahkan Kuro Inu. Saat pasukan kerajaan iblis sedang kesulitan, bala bantuan dari kerajaan manusia binatang datang untuk membantu mereka. Roa menghadapi seorang pria bertubuh besi bernama Bueldos. Dikarenakan tubuhnya sangat keras, maka serangannya sulit ditembus dan malah melukai dirinya sendiri. Selain itu, Bueldos juga punya kemampuan mengendalikan tubuhnya menjadi logam sepenuhnya. Akibatnya, Roa kesulitan untuk menyerang dan malah terkena serangan darinya secara langsung.
berlangsung. Sebagai keturunan dari Raja Binatang, Roa mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk membunuh musuh saat terancam. Dengan demikian, maka sekeras apapun pertahanan lawannya, dia masih bisa menghancurkannya. Pada saat yang sama, Setsu masih bertarung melawan Kagero. Sebagai pahlawan, Setsu pasti lebih kuat darinya. Makanya dia menyuruh Kagero untuk menyerah karena sudah malas meladeninya. Kagero tidak mau menurutinya dan malah menggunakan jurus yang mempertaruhkan nyawa untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Hal ini membuat Setsu harus melawannya dengan kekuatan pahlawan yang sebenarnya. Setelah semua pengikutnya sudah kalah, Toma mendatangi istana Raja Iblis sendirian. Dia juga berhasil mengalahkan Dezas dan Livaya dan mengancam akan membunuh mereka berdua. Setsu tak akan membiarkan dia melakukannya. Jadi, dia segera menyusul ke istana untuk menghentikannya. Namun, Toma sudah tak bisa dihentikan dengan kata-kata. Oleh karena itu, Setsu memutuskan untuk menyerang duluan. Mereka bertarung menggunakan senjata masing-masing dan energi sihir yang sangat kuat. Tanpa memperdulikan lingkungan sekitar, Toma terus melakukan pembalasan yang membuat bangunan di sekitarnya hancur berantakan. Untuk menghadapi Toma, Setsu tidak hanya mengandalkan senjata miliknya saja. Dia menunggu saat Toma lengah, lalu menyerang dengan memakai kekuatan fisiknya. Toma merasa bertarung seperti itu hanya menghabiskan waktu saja, sehingga dia memilih untuk menggunakan senjata suci miliknya agar pertarungan itu segera berakhir. Namun nyatanya tidak semudah yang dia kira. Meskipun senjatanya sangat mematikan, Setsu sulit dikalahkan karena memiliki senjata yang bisa mengatasi setiap serangannya. Karena selalu berjuang seorang diri, Toma merasa kesepian. Oleh sebab itu, ketika teman-temannya Setsu berkumpul memberi dukungan, Toma merasa cemburu dan tak bisa mengendalikan amarahnya sendiri. Dengan menggunakan energi kutukan yang sangat besar, Toma berencana untuk menyerang mereka. Tetapi Setsu selalu menghalanginya hingga membuat Toma murka dan dikuasai oleh kegelapan. Dengan energi sebesar itu, Toma berhasil menjatuhkan Setsu. Untuk sesaat, dia merasa sudah menang. Namun, ternyata Setsu masih bisa membalikan keadaan dengan begitu mudah. Pada akhirnya, Setsu berhasil melahap semua kutukan dan mengembalikan akal sehat Toma. Dengan begini, maka Toma bukan lagi ancaman. Namun, karena Toma sudah melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan, dia harus menebus kesalahannya dengan mengirim para pelajar ke dunia asal mereka. Dengan demikian, dia akan kehilangan energi sihir miliknya dan menjadi orang biasa. Setelah itu, Setsu dan Toma berpisah melanjutkan perjalanan masing-masing.